Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya perawat Indi Sarasati yang bertugas dari jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Ini Ibu siapa? Widya. Oke, baik Ibu Widya. Kita akan melakukan pemeriksaan fisik pernapasan yang mana bertujuan untuk mengetahui pernapasan Ibu baik atau tidak. Oke, Bu. Pemeriksaan ini diperlukan 10 sampai dengan 15 menit. Oke, Bu, saya akan menyiapkan barangnya terlebih dahulu ya. Baik, di sini pertama kita akan melakukan infeksi yang yaitu melihat. Pertama di sini kita akan melihat adanya konjungtiva dan sklera. Itu anemis atau anemis ya, Bu. Melihat muka apakah edem, lalu kita infeksi pada bagian mulut, terjadi cyanosis atau tidak. Maaf ya, Bu, kita periksa dulu. Boleh naikkan. Oke. Baik ya, Bu. Saya ingin melihat lidah Ibu ya, ada cyanosis atau tidak. Mohon maaf, Bu, boleh dijelaskan lidahnya. Oke. Lalu kita akan memeriksa kelenjar getah bening di leher. Ada suprakafilanya atau dan infrakafila ya, Bu. Saya akan memeriksa nadi Ibu ya. Oke, aman ya, Bu. Bu, saya memegang data Ibu sehat atau tidaknya. Oke. Tidak ada tumor ya, Bu. Oke. Baik, Bu, saya akan melakukan palpasi pada trakea Ibu. Palpasi untuk menilai pada waktu inspirasi dan trakea akan tertarik ke bawah. Palpasi umum di dinding dada untuk menilai adanya revitasi atau nyeri tekan atau tumor ya. Dan untuk mengembangkan dada sama kiri dan kanan. Coba Ibu berhitung 77. Coba Ibu sebutkan 77. 77 77 77 77 77. Baik, Bu, di sini kita akan melakukan perkusi atau bahasa lainnya mengetuk. Saya akan mengetuk pertama kali saya akan membandingkan paru-paru dulu secara normal. Baik, Bu, untuk pemeriksaan ini kita menggunakan stetoskop ya, Bu.
Baik Ibu, setelah saya memeriksa keadaan Ibu tadi, Ibu tidak ada memiliki suara tambahan yang seperti rongki, wheezing, stridor, pleura friction dan juga memperhatikan kemungkinan adanya proses patologis atau kelainan pada sistem respirasi. Oke. Bu, pemeriksaan selanjutnya boleh Ibu duduk. Baik, saya bantu. Oke Bu, pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan infeksi bagian belakang. Boleh Ibu duduk. Oke Bu, saya bantu. Oke. Bu, kita melakukan infeksi bagian belakang ya Bu. Tarik nafas Bu. Hembuskan. Oke. Tarik nafas lagi Bu. Guna ini kita untuk mengetahui ada kelainan di punggung seperti lordosis, kyphosis ataupun skoliosis ya Bu. Oke Bu, bisa menyebutkan 77? Bisa. 77 77 77 77 77. Oke. Oke, bagus ya Bu. Oke Bu, ini kita akan melakukan pemeriksaan yang terakhir ya Bu, yang namanya auskultasi. Oke. Baik, silahkan Ibu berbaring. Oke. Dari pemeriksaan yang saya lakukan tadi, Ibu tidak ada kelainan ya, normal. Baik, sebelum saya meninggalkan ruangan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya akan kembali lagi 1 atau 2 jam ke sini untuk melihat kondisi Ibu bagaimana perkembangannya. Baik Bu, saya pergi dulu ya Bu. Selamat pagi Bu. Balik, perkenalkan saya perawat Cindy yang bertugas dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dengan Ibu siapa? Iya. Baik Bu Widya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kardiovaskuler, yang mana pemeriksaan ini membutuhkan waktu 5 sampai dengan 15 menit ya Bu. Sebelum kita melakukan tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya. Pada kontur dan juga pergerakan perikardium terlihat normal. Kemudian pada area perikardium tidak terdapat pulsasi. Pada area epigastrik tidak terdapat pulsasi, dan Ibu bisa menengok sebelah kanan Bu. Maaf. Pada area vena jugularis juga tidak terdapat pulsasi. Kemudian bisa selanjutnya Bu. Oke. Pada bagian mata atau verovital
tidak terdapat edema, dan kemudian pada bagian tangan dan kaki juga tidak terdapat edema ya Bu. Oke. Kemudian maaf ya Ibu, bajunya saya buka sedikit. Oke, pada area rongga ketiga atau asistes juga tidak terdapat edema ya Bu. Sternoclavikular terdapat pulsasi. Kemudian pada area ophthalmic dan vertikal kanan terdapat pulsasi yang kuat. Kemudian pada ictus cordic terdapat pulsasi dan teraba kuat. Kemudian pada bagian tengah perut ini, bagian epigastrik, terdapat pulsasi dan teraba kuat. Maaf ya Bu, saya pegang tangannya dulu. Pada radialis terdapat pulsasi dan teraba kuat dan sama antara kanan dan kiri. Maaf ya Bu, bajunya saya naikin sebentar. Di nadi siku pada nadi brachialis terdapat pulsasi dan teraba kuat sama ya Bu antara kanan dan kiri Ibu. Oke, maaf Ibu, saya pegang lehernya ya. Oke. Pada daerah karotis terdapat pulsasi dan teraba kuat. Bagus. Nah, matikan. Perkusi yang saya lakukan ini agak sedikit mengetuk ya. Oke. Untuk perkusi ini saya melakukan dengan ICS pertama sampai kelima. Baik, pada ICS pertama, ICS kedua sampai ke ICS kelima terdengar bunyi yang berbeda ya Bu. Pada ICS pertama terdengar sonor, sedangkan pada ICS 2 sampai ke 5 terdengar peka akibat adanya jantung. Kemudian saya lanjutkan pada bagian bata, dada hingga ke bagian ICS 5. Oke Bu, pada bagian atas bawah dada itu terdengar sonor, sedangkan di ICS 5 terdengar pekak karena terdapat apeks jantung. Saya akan lanjutkan ke daerah bagian kanan dari ICS ke 4 sampai dengan mid axilla hingga sternum. Oke, pada ICS keempat terdengar sonor, sedangkan pada daerah sternum terdengar pekak karena terdapat tulang sternum. Kemudian kita akan melanjutkan dari ICS kelima, bagian kiri dari mid axilla ke mid clavicula. Dari ICS kelima, bagian kiri dari mid axilla ke mid clavicula. Oke Bu, pada ICS kelima terdengar sonor, kecuali pada titik di ictus cordis akan terdengar pekak. Diskusi tadi kita akan melakukan tindak auskultasi ya Bu.
kita akan melakukan tindakan melakukan sternum pada bagian kanan, kemudian pada area polmik yaitu ICS kedua sternum, sinitris atau bagian. Baik Bu, sekarang kita akan melakukan tindakan okultasi ya Bu. Kita lakukan pada area altik pada ICS kedua sternum bagian kanan. Kemudian pada area pulmonik yaitu ICS kedua sternum, sinitris atau bagian kiri. Kita lanjutkan pada area apod, itu terdapat pada ICS ketiga, sternum sinitras. Lalu kita lanjutkan pada area tiskopit yaitu ICS kelima, sternum sinitra. Kemudian pada area apes ictus cordis atau pada ICS kelima di mid clavicula. Oke, lalu bunyi jantung satu terdengar loops, sedangkan bunyi jantung dup irama regular kuat dan tidak terdengar bunyi suara tambahan ya Bu. Baik Bu, pemeriksaan hari ini sudah selesai. Hasilnya normal atau mutlak sekitar jam 2. Saya akan kembali ke sini memeriksa kondisi ibu, apakah sudah membaik. Baik Bu, sebelum saya meninggalkan ruangan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, jika ibu membutuhkan saya, tekan tombol yang di sebelah ya Bu, saya akan datang. Ibu, terima kasih, selamat siang. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Vindi Sarasati, yang mana saya bertugas dari jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang. Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa? Iya. Baik Bu Lydia, di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik perkemihan ya Bu, yang bertujuan untuk mengetahui ada kelainan atau gangguan pada perkemihan Ibu ya. Tindakan ini memerlukan waktu 5 sampai dengan 15 menit. Sebelum kita melakukan penindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik Ibu, saya akan mempersiapkan alat dulu ya. Mohon maaf Ibu, kita buka dulu bajunya ya. Pertama kita akan melakukan infeksi Ibu, yaitu dengan cara melihat bagian perut tidak ada bekas luka ataupun jahitan. Dan ini simetris ya Bu. Baik Bu, sebentar ya. Baik, tidak ada bekas jahitan ataupun luka. Balik ke sebelah kesana lagi ya Bu. Oke, aman ya Bu, tidak ada bekas luka ataupun jahitan. Kakinya ditekuk Bu. Ya, saya bantu. Tangannya bisa ke atas Bu. Permisi ya Bu. Saya akan menekan ya Bu. Jika Ibu merasa sakit atau nyeri bilang ya. Tarik nafas Bu. Oke. Selanjutnya posisi awal Bu, kita duduk ya. Ya Bu, saya bantu. Saya akan memberi ketukan pada bagian punggung Ibu. Nanti kalau sakit bilang ya Bu. Oke. Sudah Bu. Nah, tarik kembali. Selanjutnya kita membuat pemeriksaan
kondisi perekonomian ataupun ginjal ibu. Berdasarkan pemeriksaan tadi, ibu tidak mengeluh nyeri pada saat saya periksa, jadi kesimpulannya ibu normal ya bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan bu? Oh, baik, nanti saya akan kembali ke sini sekitar 1 jam lagi ya bu. Kalau begitu saya permisi bu.